sudah melengkapi dokumentasi dan sudah juga membludak permohonan ini. Karena tadi ada kaitannya dengan luas wilayah yang dekat, sehingga orang yang suka mengurusnya ke kabupaten. Sebenarnya saran kami tidak diterapkan dengan catatan kalau sudah permohonan ini sudah begitu banyak dan sudah tidak bisa lagi langsung datang ke kantornya. Kemudian meningkatkan keakuratan data pribadi dengan dinas catatan sipil dan kependudukan. Dalam artian adalah setiap data-data perizinan itu asalnya adalah dari KTP dan KK. Maka untuk meningkatkan keakuratan data perlu kerjasama dengan catatan sipil dan kependudukan. Yang terakhir adalah penyelenggaraan pelayanan efektif terpadu kecamatan belum terlaksana. Jadi ada 5 kecamatan di Kota Surakarta itu belum paten semua, belum paten. Dengan alasan kata mereka adalah kesiapan SDM-nya dan sarana prasarana di tingkat kecamatan tersebut. Ingatnya BPT belum menyerahkan sebagai kewenangan ke kecamatan. Demikian untuk yang Surakarta. Kami lanjut ke Sragen. Makan dulu. Baik, kami lanjutkan dengan UPT penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dengan kelompok yang sama. Penyelenggaraan UPTPK ini merupakan inovasi terbaru pelayanan publik di Kabupaten Sragen satu-satunya di Indonesia. Sebelum berdirinya UPTPK, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen dilaksanakan secara otonom di berbagai SKPD sesuai tupoksinya yang pada implementasinya memperpanjang birokrasi dan membutuhkan waktu, tenaga, biaya transportasi bagi masyarakat yang mengurusnya. Selain menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Demikian juga program penanganan kemiskinan saat ini terkendala dengan perbedaan database kemiskinan antara SKPD dan BPS yang menyebabkan penanganan kemiskinan dapat berjalan secara optimal. Visi dari UPTPK ini adalah menjadi pelayan masyarakat miskin Kabupaten Sragen yang ramah, prima dan prosedural. Visinya melayani warga masyarakat miskin yang memiliki kebutuhan kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Motonya mendengar sesuatu yang memanggilku. Tujuan dari UPTPK adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat miskin, untuk menemukan kepercayaan masyarakat miskin terhadap birokrasi yang memberikan pelayanan kemiskinan, untuk menangani masyarakat miskin terpenuhi hak-hak dan kebutuhannya di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Tujuan akhir pelayanan kemiskinan yang ada di UPTPK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di. Makanya ini sesuatu yang menarik sebenarnya untuk dilakukan ini. Kemudian tugas pelayanan penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Fungsi kita lebih fokus ke pendidikan dan pendidikan dari tugas dari kami dalam tugas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi untuk bagian berbasis pendidikan. Kemudian perencanaan pelayanan penanganan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan. Pemantauan pengendalian dan informasi terhadap pelayanan penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan. Sasaran menyatukan koordinasi antar SKPD yang memiliki program kemiskinan. Kemudian menyatukan data kemiskinan dari berbagai SKPD. Mengentaskan kemiskinan masyarakat, meningkatkan untuk di UPTPK adalah di bidang khususnya pendidikan, pemberian beasiswa mahasiswa PTN miskin berprestasi, bantuan biaya pendidikan siswa miskin melalui BPJS pembangunan, bantuan biaya pendidikan non formal bicara paket C, bantuan penanganan pekerjaan anak dan putus sekolah, dan penerbitan kartu pintar dengan nama Sintawati, siswa pintar pada sekolah di Kabupaten Sragen. Kemudian best practice yang ditemukan dalam benchmarking tersebut, satu, disatukannya pelayanan penanggulangan kemiskinan dalam satu organisasi dalam bentuk unik pelayanan terpadu penanggulangan di bidang pendidikan. Pelayanan prima dengan tata ruang, pelayanan nyaman dan sarana prasarana yang memadai. Sehingga
tidak ada perbedaan antara sarana prasarana, ruang pelayanan dan bentuk pelayanan itu dengan kantor yang lebih dalam artian yang menerima pemasukan dibandingkan dengan pengeluaran. Jadi istilahnya PTBK ini punya uang keluar sebenarnya. Tidak ada uang masuk di sana, yang lebih masuk itu di BPPT dan kondisinya hampir sama, tidak ada perbedaan. Hanya menghilangkan persepsi bahwa mengurus orang miskin dan itu harus dengan kantor yang khusus. Kemudahan dalam pelayanan terutama di bidang pendidikan. Dokumen persyaratan pelayanan dipermudah, cukup hanya 1 lembar formulir bisa melayani banyak pelayanan. One service utama di bidang pendidikan. Kriteria kemiskinan di dalam BPS itu 1 dalam bidang pelayanan tingkat dunia atau di tingkat PBB. Tahun 2015 ini mereka meraih peringkat kedua. Dan pada saat kami ingin membuat saran, kami juga berpikir orang sudah meraih peringkat 2 di tingkat PBB kok dikasih saran lagi gitu kan? Karena nggak tepat juga gitu. Tapi mungkin ada yang mereka yang terlewat, terlupakan dalam hal ini. Demikian dari pemaparan dari kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saran dan pendapatnya kami tunggu dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk yang meriah untuk kelompok 1 dari pemaparan kelompok 2 tadi ya. Mungkin tidak banyak yang ingin saya tanggapi, hanya beberapa yang saya kurang memahami. Mungkin minta penjelasan. Di Kota Surakarta tadi ada kesimpulan bahwa BPNPT itu sudah melaksanakan pemangkasan terhadap birokrasi dan regulasi. Nah itu tapi tidak ada uraian yang rinci di sana. Mungkin saya hanya ingin menjelaskan lebih, mungkin di bagian mana tetapnya itu birokrasi yang tidak bermanfaat itu bisa dipangkas di sana. Kemudian di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan dari paparan yang disampaikan tadi, kalau nggak salah ada 56 jenis perizinan ya. Dan itu juga termasuk izin-izin yang mungkin agak berat. Misalnya seperti izin dari bangunan, terus izin prinsip dan izin lokasi ya untuk penanaman modal itu kan perlu koordinasi dengan SKPD lain. Nah kemarin kita juga visitasi ke Kota Padang, ke BN penanaman modal juga. Mereka di situ malah angkat tangan untuk izin mendirikan bangunan karena ya kalau meminta izinnya diterbitkan di Padang sekalian sama SDM-nya. Nah pertanyaan saya mungkin mengenai itu juga, apakah semua izin ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang cukup atau mesti berkoordinasi lagi dengan SKPD lain, sehingga ini memang UPT ini tidak juga dari nomenklatur yang ada ya, karena sepertinya diarahkan ke dinas sosial, tapi si bapak yang apa itu tidak jauh kali ini itu sepertinya mereka tetap ke karena di backup oleh bupatinya langsung. Nah apakah kita apresiasi ya karena mereka udah fokus bertanjaman fokus terhadap pengentasan kemiskinan pada satu SKPD, tapi kalau mereka hanya mengandalkan backup dari bupati, saya takut kalau bupatinya nggak itu lagi, bagaimana kelanjutannya? Kemudian kelanjutannya lagi, apakah nanti tidak disalahgunakan prosesnya itu ya maaf, sekarang kan kalau politik ya mungkin sempat nggak ditanya kembali. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Doi. Sekali lagi kelompok ini jadi nanti menjawab sejauh yang diketahui ya. Karena sekali lagi beliau bukan narasumber, karena konteksnya adalah beliau memotret yang kemarin. Ini siapa tadi pasal? Sekarang pasal. Terima kasih atas waktu. Kelompok 2 ya.
kita kan sama-sama melihat dari yang kita tinjau di Surakarta ini kan, kalau kami adalah ke dinas capilnya, lalu sana bagian yang yang saya perlu tanyakan di sini adalah atau perlu memberi saran ini dengan kita lihat dari capilnya sudah bagus ya, kemudian kenapa yang punya tertinggal dari segi teknologi. Kita sudah coba lihat tinjau di Kota Padang kemarin tentang Yandu, itu mungkin walaupun kantornya kecil itu lebih bagus lagi saya melihatkan. Apakah ketinggalan di sini, apakah keterbatasan daripada SDM atau teknologi? Kalau SDM dan teknologi saya rasa bukan di sini. Apa kendalanya nih? Kalau di Capil saya lihat itu ada sampai 53 pegawai yang PNS-nya, sedangkan kita lihat di Padang Pariaman itu cuma 26 orang. Sedangkan iya 26 orang cuma. Nah, ini perbandingan. Saya lihat ini dengan pertumbuhan penduduk dan wirausaha sih lebih maju daripada Kota Padang sendiri. Dia belum mempunyai SOTK yang bagaimana dalam pembentukan SOTK ini tidak dikuatkan di sana. Tadi kan juga sudah menyarankan, tapi ada tidak apa permasalahan yang terjadi? Kita takut nanti kan masyarakat mengharapkan yang seperti ini, tetapi nanti tahu-tahu datangnya bupati yang berikut nanti bubar lagi begitu. Jadi jangan seperti coba-coba. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Baik. Rata-rata pertanyaan untuk Kapslagen terutama PTPK itu senada dan seirama, satu rumput ya nanti dibahas. Nah, sekali lagi Bapak Titiman bukan narasumber ya, dan juga perwakilan dari PTPK sama-sama dari kita semua. Ada satu orang jatah untuk kelompok ada di sini? Tidak, tidak boleh masuk. Ada? Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang kita tujuannya adalah untuk apa ya, praktis adalah apa yang bisa dibawa adopsi atau diadaptasi dari yang saya yang SOP yang dikeluarkan dari 56 itu kan SOP mengenai perizinan. SOP dalam mengenai alur-alur yang lainnya gimana gitu kan, artinya kan itu kan yang kita di dalamnya masalah sudah masuk atau gimana. Apa tuh? Nalepel tuh? Ini dia. Mau tahu tak sama. Dia kan perempuan biasa sih. Ini gadang ini dia masyarakat. Ini dia nak. Hati kata ciri itu apa? Itu kata ciri nak. Enggak.
Kami menari jotari indah, bau behati onde urang basamu. Din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din. Asik. Si burung tabang pane malayo kainggo juo, banyak ragamnya oi budaya datang, budaya kita kembangkan juo. Harilah Solo nakasalayo, kurang lagu gue baik kapakan ambianan elo jadi pusako sadonan burung kita pelongan. Din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din, din din ba din din, oi din din ba din din. Lanjut.